atau body image, di mana saat itu anak akan sangat peka dan sensitif terhadap berbagai rangsangan dan pengaruh dari luar. Saat masa keemasan, perkembangan yang sangat drastis di setiap aspek, mulai dari perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosio-emosional, dan perkembangan seni. Lonjakan perkembangan ini terjadi pada saat usia 0-8 tahun dan tidak akan terjadi lagi pada periode selanjutnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu faktor internal seperti bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dan kemauan diri. Lalu faktor eksternal seperti lingkungan tempat tinggal. Pada saat perkembangan anak, khususnya pada perkembangan ini, orang tua dianjurkan untuk benar-benar menjadikannya sebagai perhatian khusus dengan memberikan stimulasi yang tepat sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan anak di masa yang akan datang. Pemirsa, aspek-aspek perkembangan anak meliputi aspek nilai agama dan moral, di mana anak sudah bisa diberi pengertian tentang baik dan buruk, serta tentang sopan santun. Selanjutnya, aspek fisik motorik. Perkembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun berbeda-beda untuk setiap anak. Perkembangan fisik motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terorganisasi. Perkembangan fisik motorik ada dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Ajaklah anak untuk bermain dengan menggunakan anggota tubuhnya. Selanjutnya, aspek kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan dan stabilitas dalam kemampuan mental, perhatian, ingatan, bahasa, pemikiran, logika, dan kreativitas. Perkembangan kognitif berhubungan dengan meningkatnya kemampuan berpikir atau thinking, memecahkan masalah atau problem solving, mengambil keputusan atau decision making, kecerdasan atau intelijensi, bakat atau aptitude. Dalam hal ini, ajaklah anak untuk bermain yang menggunakan kemampuan berpikirnya. Aspek selanjutnya adalah aspek bahasa. Perkembangan bahasa pada anak usia 4-5 tahun ini sudah masuk pada periode diferensiasi, di mana anak sudah memiliki kemampuan bahasa sesuai dengan peraturan tata bahasa yang baik dan benar. Perbendaharaan katanya sudah berkembang secara baik, dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Lakukan tanya jawab dengan anak berkaitan dengan permainan yang dilakukannya. Selanjutnya adalah aspek sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional adalah terjadinya perubahan dan stabilitas dalam emosi, kepribadian, dan hubungan sosial anak. Anak pada usia 4-5 tahun sudah mulai lepas dari orang tuanya. Anak mampu bergerak bebas dan berhubungan dengan lingkungan. Dukungan sosial dapat menolong anak untuk menghadapi potensi efek negatif stres anak. Biarkan anak bermain bersama teman-temannya. Ajarkan untuk bermain bergantian. Selanjutnya, yang terakhir adalah aspek seni. Perkembangan seni pada anak usia 4-5 tahun sudah berjalan dengan baik. Anak sudah mampu mengekspresikan dirinya dengan melakukan kegiatan seni atau berkarya seni dengan menggunakan berbagai media. Berikan anak berbagai macam alat musik sebagai media bagi anak untuk mengekspresikan jiwa seninya. Pemirsa, untuk mengoptimalkan seluruh aspek pada perkembangan anak usia 4-5 tahun, pendidik atau orang tua perlu memberikan stimulasi yang tepat. Stimulasi adalah upaya pendidik
atau orang tua atau keluarga untuk mengajak anak melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas bermain dan belajar dalam suasana penuh gembira dan kasih sayang. Stimulasi dapat diberikan pada saat kegiatan sebelum main, saat bermain bersama, dan setelah main. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi perkembangan anak adalah: dalam aspek perkembangan agama dan moral, pendidik dapat memandu anak untuk mengucapkan salam dan berdoa bersama. Stimulasi ini dilakukan pada saat kegiatan sebelum main. Stimulasi-stimulasi yang diberikan pada kegiatan saat main. Dalam aspek perkembangan fisik motorik, terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik motorik kasar dan fisik motorik halus. Untuk menstimulasi fisik motorik kasar, pendidik dapat meminta anak untuk melakukan kegiatan berlari, memanjat, menendang, dan menangkap bola. Untuk menstimulasi perkembangan fisik motorik halus, pendidik dapat meminta anak untuk melakukan kegiatan membuat garis, membuat lingkaran, menempel berbagai benda, menjepit, dan menjumput. Dalam aspek perkembangan kognitif, yaitu proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu anak sedang berpikir, pendidik dapat memberikan kegiatan yang bisa menstimulasi anak untuk membangun kemampuannya dan menyusun pikirannya, seperti meronce, mengelompokkan benda atau mainan, mencocokkan gambar, dan lambang bilangan. Dalam aspek perkembangan sosial emosional, pendidik dapat menstimulasi melalui kegiatan yang bisa mengatur sisi-sisi sosial dan emosi anak. Anak usia 4-5 tahun sangat sosial dan sering lebih suka ditemani anak-anak lain daripada ditemani orang dewasa. Siapkan berbagai macam alat main dan biarkan anak-anak untuk bermain bersama. Sedangkan untuk menstimulasi sisi emosi anak, pendidik dapat meminta anak untuk bermain bersama secara bergantian. Anak akan dilatih untuk sabar jika tidak dapat memperoleh mainan yang diinginkannya. Dalam aspek perkembangan bahasa, untuk anak usia 4-5 tahun, kemampuan bahasa dan perbendaharaan katanya berkembang dan bertambah terus. Anak di usia ini, perbendaharaan katanya sudah berkembang dan bertambah sangat banyak. Anak sudah mampu mengkomunikasikan keinginannya. Dalam hal ini, pendidik dapat menstimulasinya melalui kegiatan tanya jawab dengan anak, memberi tugas atau perintah pada anak untuk melakukan sesuatu, meminta anak untuk bercerita tentang kegiatannya. Stimulasi ini dilakukan setelah main. Untuk melatih anak agar dapat berperilaku hidup sehat,
Maka setelah kegiatan main, pendidik dapat mengajak anak-anak secara bergiliran dan tertib melakukan cuci tangan menggunakan sabun, membilas tangan, dan mengelap tangan sampai bersih dan kering. Dalam aspek perkembangan seni, pendidik dapat mengajak anak untuk mengembangkan jiwa seninya melalui memainkan berbagai jenis alat musik. Biarkan anak mengekspresikan jiwanya dengan mencoba alat musik yang disukainya. Ya, 2, 3. Selanjutnya, ajak anak untuk bernyanyi bersama. Pemirsa, setelah melakukan kegiatan bermain, ajaklah anak untuk berkomunikasi. Minta mereka untuk duduk melingkar, lalu tanyakan bagaimana pengalaman dan perasaan yang dialami anak ketika bermain. Stimulasi anak sifatnya adalah holistik. Artinya, walaupun ada kegiatan-kegiatan main dengan tujuan untuk menstimulasi aspek perkembangan tertentu, tetapi pada dasarnya, dalam setiap aktivitas bermain anak, beberapa aspek perkembangan lainnya juga dapat dikembangkan atau distimulasi. Oh, bilang sama ibu. Oke, tadi Malek main apa saja hari ini? Nempel, terus apa lagi? Pertumbuhan otak anak terjadi pada masa usia emas atau golden age, itu dalam rentang usia 0 sampai 8 tahun. Pada masa ini, anak harus diberikan intervensi berupa stimulasi-stimulasi yang tepat agar otak anak bisa berkembang baik dan optimal. Stimulasi yang diberikan harus dapat merangsang seluruh aspek perkembangan yang dibutuhkan anak, yaitu meliputi aspek agama dan moral, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek sosio-emosional, aspek bahasa, dan aspek seni. Pendidik dan orang tua bertanggung jawab atas perkembangan anak-anak di masa yang akan datang. Untuk itu, dengan memberikan stimulasi yang tepat, maka akan menjadikan anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan menjadi manusia yang berguna bagi kita semua.